ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين. أما بعد. Limpahan puji kehadirat Allah, Maharaja langit dan bumi, Maha menciptakan segala sesuatu dari ketiadaan menjadi ada, hingga segalanya berakhir dengan ketiadaan. Allah yang menganugerahkan nikmat yang begitu banyak kepada kita. Allah yang memberi dan memberi tanpa pemberi. Allah yang menganugerahkan kepada kita penglihatan, pendengaran, lisan, demikian seluruh sel yang ada pada tubuh kita, yang kita tidak memintanya, yang kita tidak pernah mampu untuk membayarnya, dan kita pun tidak mampu untuk membelinya. Semua diberikan oleh Allah dengan tanpa pemberi. Maka kenalilah setiap nikmat pemberian Allah. Kita ingin selalu dekat kepada yang maha berjasa, maha memelihara kita semenjak kita di alam rahim seorang ibu. Kemudian Allah menyusun kerangka tubuh kita dengan kesempurnaan. Setelah itu terlahirlah kita ke alam dunia, melewati masa demi masa hingga jadwal kematian kita tiba. Itulah penentu bagi kita, apakah setelah itu kita akan selamat atau kita akan sengsara. Semoga Allah Ar-Rahman terus menganugerahkan kebaikan-kebaikan untuk kita. Dan Allah pastikan setiap kita yang hadir di majelis ini, Allah panjangkan umur kita dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hingga kita menghadapnya dalam keadaan mulia, dalam keadaan suci, bahagia dunia wal akhirah. Amin. Selanjutnya salawat dan salam kita berikan kepada junjungan alam Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Berikut para sahabat, keluarga, kerabat dan para tabi'innya yang setia hingga yaumil akhir. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang terus menganugerahkan nikmatnya kepada kita tanpa putus, dengan sifatnya yang sering kita lafazkan, Ar-Rahman Ar-Rahim. Dengan sifatnya Ar-Rahman, maha pemurahnya Allah. Allah menganugerahkan nikmat yang begitu banyak pada segenap hambanya. Tidak mengenal yang ibadah atau tidak ibadah, yang sujud atau yang bermaksiat. Terus dilimpahi nikmat Allah, rahmat Allah. Yang beriman atau yang kufur, terus dilimpahi rahmat Allah. Ini rahmat yang umum untuk seluruh hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hari ini bisa menghirup udara, kita hari ini bisa berkumpul di tempat ini, masih bisa berbagi dengan keluarga. Itu rahmat Allah. Sekalipun kita membangkang, sekalipun kita melawan nikmat itu dengan dosa, Allah tidak memutuskan rahmat itu kepada kita. Begitulah rahmat Allah. Tapi ada yang khusus, tidak untuk setiap orang, untuk orang-orang yang dikehendaki. Ar-Rahim, sayangnya Allah, Rahimnya Allah, cintanya Allah. Untuk siapa cinta ini? Untuk orang yang mengenalnya, orang yang menerima pemberiannya, lalu mereka terus bersyukur atas nikmatnya. Inilah orang-orang yang mendapatkan rahmat sekaligus rahimnya Allah. Orang memperoleh rahmat, diberi jabatan, diberi harta, diberi kemuliaan, diberi semua urusan dunia, tetapi tidak dibarengi dengan sayangnya Allah. Ini menjadikan mereka hina di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin tinggi kedudukan, semakin hebat, semakin terkenal, semakin lalai dari mengingat Allah. Dengan entengnya meninggalkan salat 5 waktu. Maka inilah yang disebut dalam syariat istidraj. Nikmat yang diberikan, tapi azab yang tertunda untuk mereka. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu rahmat. Rahmat hanya di dunia. Dia tidak sholat, dia tidak berbuat baik, makin hebat, makin jaya, makin sukses. Padahal dia lupa kepada pemberi nikmat. Allah tidak akan putuskan rahmat itu untuk mereka. Tapi rahimnya Allah, siapa yang memperoleh rahimnya, cintanya, sayangnya Allah, sudah pasti menggapai rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala.
Orang yang hanya mendapat rahmat belum tentu mendapatkan rahimnya Allah, sayangnya Allah. Tanda Allah sayang kepada kita, semakin diberi nikmat, semakin diangkat derajat kita, semakin kita menjaga sujud kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semakin kita memperbaiki hubungan kita dengan Allah karena kita mengenalnya, karena kita yakin semua nikmat yang kita pergunakan di dunia ini, tsumma latus'alunna yauma idzin 'anil na'im, pasti akan ditanya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, maka pandailah mensyukuri nikmat Allah. Pandailah. Maka Allah sudah menyindir dalam Al-Quran surah Hud, "Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun." Barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, mereka targetkan hidupnya untuk dunia, ingin jabatan, popularitas, ingin kesuksesan, ingin harta, Allah akan berikan. Dan keinginan mereka di dunia dipenuhi semuanya, la yubkhasun, dan di dunia dibayar tunai. Mereka tidak sedikit pun dirugikan oleh Allah. Tapi apa? Makin banyak nikmat, makin ingkar, makin melawan Allah. Pada akhirnya ketika ajal menjemput mereka nanti di akhirat, apa kata Allah? Ulaika alladziina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilun ma kanu ya'malun. Orang-orang yang seperti itu, yang aku titipkan nikmat, yang aku angkat derajatnya, yang aku muliakan, namun mereka tidak mampu mensyukuri nikmatku, melawanku, maka di akhirat tidak ada balasan yang pantas untuk mereka kecuali mereka akan dilempar ke dalam api yang menyala-nyala. Illa nar wa habita ma sana'u fiha wa batilun ma kanu ya'malun. Sia-sia jabatan, sia-sia harta, sia-sia popularitas. Hari itu tidak bisa menolong mereka karena mereka lupa untuk sujud kepada Allah. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, rasa syukur ini tidak akan lahir kecuali dengan baiknya persepsi, baiknya cara pandang, cara kita ikhlas menerima setiap pemberian Allah sekecil apapun. Jika hati kita sudah ikhlas, ridha, menerima pemberian Allah, maka apa yang lahir dalam kehidupan kita? Pertama, kita akan mendapatkan ketenangan dalam hidup kita, ketenangan dalam hati. Ini yang sulit. Belum tentu orang dimanjakan dengan materi dia bisa menikmati tidur yang enak, dia mendapatkan pikiran tenang, dia bisa berbagi dengan anak istrinya. Belum tentu. Ketenangan itulah kalau kita pandai mensyukuri nikmat Allah. Dan yang kedua, kita tidak akan rakus dengan dunia atau kelebihan dunia yang diberikan oleh Allah kepada orang lain. Yang ketiga, mata kita tidak akan tertambat hanya kepada orang-orang yang diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah keistimewaan orang-orang yang bersyukur. Maka Allah memerintahkan kepada kita, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Bersyukurlah atas nikmatku. Jika kamu bersyukur, janji Allah, aku akan tambah nikmat itu kepadamu. Jika kamu ingkar, kufur, niscaya azabku sangat pedih. Oleh karena demikian, sebagai wasiat yang terakhir, mari kita gunakan nikmat yang Allah titipkan kepada kita sebagai aset untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita ingin bahagia dunia akhirat. Hidup ini bukan hanya dunia. Umur kita sampai berapa, kata Nabi SAW? Di antara umur umatku, kata Nabi, 60 hingga 70 tahun. Setelah itu wafat. Nabi Muhammad 63 tahun. Kita sekarang sudah berapa? Di atas 70, 50. Subhanallah. Kalau ikuti umur Nabi, berarti semakin dekat kita untuk kembali kepada Allah. Sedangkan kehidupan akhirat bukan hanya 70 tahun, 80 tahun, 100 tahun. Selama-lamanya. Selama-lamanya. Kubur itu adalah pintu bagi manusia. Setiap manusia pasti akan memasukinya. Setelah kubur, di mana tempat kita? Hanya dua. Kalau kita mentaati Ar-Rahman, maka tempat kita di surga pasti. Kalau kita membangkang,
menyelisihi perintah-perintah Allah selama hidup, tempat kita pasti di neraka. Hanya ada dua. Oleh karena demikian, semoga pertemuan ini menggugah hati kita. Kita renungi bahwa jadwal kematian kita sudah pasti. Tiap malam kita dituntun untuk latihan sebelum tidur. Bismikallahumma amut wa ahya. Doa yang populer, Bismikallahumma ahya wa amut. Kita tidur, kita mati. Lalu setelah bangun tidur, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Sesaat, sebentar. Kita tidak tahu pada tidur kita yang mana kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yang terbaik bagi kita, mari persiapkan bekal, mari kita gunakan aset yang Allah titipkan kepada kita untuk menggapai kebahagiaan hidup dunia akhirat, sebagaimana doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sekali lagi, Islam tidak melarang kita jadi orang hebat, jadi pejabat, jadi sukses, jadi orang kaya, jadi apapun, tapi jangan lupa sujud kepada Allah. Semakin kaya, semakin hebat, semakin menjaga sujud. Semakin miskin, semakin dalam keadaan pun menjaga sujud. Itulah kunci kehidupan. Kian rindu husnul khatimah. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua. Mari kita akhiri dengan zikir. Semoga keberkahan dilimpahkan untuk kita semua. Kita awali dengan zikir dan doa.